haq liyudhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, was-sulhu khair. Hadirin ikhwatu iman, jamaah Baitur Rahman yang Allah muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa meneruskan kajian Qawaid Qur'aniyah karya Syekh Umar Al-Muqbil, yang hari ini kita akan masuk ke kaidah ke-6. Kaidah ke-6 sebagaimana dalam makalah dituliskan, yaitu damai itu lebih baik. Dan ini dalam bahasa Al-Qur'annya was-sulhu khairun. Dan dengan berdamai itu lebih baik. Tentunya beliau menyodorkan tentang hal ini di surah An-Nisa ya. Di surah An-Nisa ayat 128. Lihat di makalah surah An-Nisa 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wasulhu khair wa uhdiratil anfusu syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dari penggalan ayat ini ada kalimat wasulhu khairun, dan berdamai itu lebih baik. Jadi damai itu lebih baik. Ini kaidah Quran. Kaidah Quran dalam surah An-Nisa 128. Kalau diperhatikan ya, kata beliau rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, bahwa hadhihi qaidatun, ini adalah kaidah min qawaidi bina'il mujtama', di antara kaidah untuk membina masyarakat, wa islahihi, dan juga memperbaiki tatanan kemasyarakatan. Menunjukkan bahwa kaidah yang ini supaya kita hidup bermasyarakat dengan baik, dengan damai. Dan kaidah ini dari siyakul kalam, dari alur cerita surah yang tadi dibacakan, itu terjadi qad yaqa'u bainal azwaj. Itu terjadi di antara pasangan suami istri di dalam rumah tangga. Ayat yang ini menunjukkan tentang bagaimana caranya agar bisa berdamai ya di dalam rumah tangga. Karena ingat, dalam kehidupan kita baik berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara, itu tidak akan lepas dari pertikaian, tidak akan lepas dari seteruan, tidak akan lepas daripada ketidakcocokan dengan yang lain, apalagi dalam bab rumah tangga. Maka di ayat ini, hadirin ikhwatu iman, kalau kita bacakan dari tarjamah ya, di surah An-Nisa ayat 128, wa in imro'atun, dan jika ada seorang istri, khofat, takut, khawatir, mim ba'liha, dari ba'liha, ada di sini ya, dari suaminya. Ba'lun itu suami. Apa yang dikhawatirkan oleh seorang istri ini? Nusyuzan, nusyud dari seorang suami. Jadi nanti seseorang suami akan berlaku nusyuz. Atau i'radon, suami itu berpaling, dalam artian dia bersikap tidak acuh,
Fala junaha alaihima, maka tidak mengapa keduanya itu, suami istri itu, an yusliha bainahuma, membuat islah, perdamaian, sulhan, betul-betul membuat perdamaian dengan sebenarnya. Nah, maka di sini ayat dijelaskan wasulhu khairun, dan perdamaian itu lebih baik. Walaupun ya, wa uhdiratil anfusus syuha, walaupun diri manusia itu secara tabiatnya itu adalah syuh. Syuh itu kikir. Wa in tuhsinu, dan jika kalian berbuat ihsan, berbuat baik dalam rumah tangga bersama dengan istri, wa tattaqu, dan kalian memelihara diri dari nusyuz, dari sikap acuh tak acuh tersebut, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian amalkan. Nah, dari ayat ini sesungguhnya jadi jelas ya, ini permasalahan dalam rumah tangga. Jadi antara meneruskan rumah tangga ini atau bercerai. Nah, kalau dilihat daripada wasulhu khairun, itu lebih baik bertahan. Lebih baik bertahan. Kenapa? Damai itu lebih baik. As-sulhu khairun, damai itu lebih baik. Nah, apa yang dimaksud dengan ini semua? Jadi ayat-ayat yang membahas tentang ini semua, ini sebagai tafsir amali untuk kaidah Qur'aniyah yang ini. Jadi ini jadi kaidah wasulhu khairun, dan berdamai itu lebih baik. Artinya akan ada dalam kehidupan kita tentunya daripada damai mending perang gitu. Daripada damai mending perang. Nah, kalau yang ini justru mending damai. Apakah dalam rumah tangga atau hidup bermasyarakat atau berbangsa dan negara, bersuku, antar suku dan sebagainya. Ini kaidahnya luar biasa. Dan juga ini termaktub di dalam surah masih An-Nisa ayat 35 di bawahnya. Ada di sini? Ada ya? Nah, wa in khiftum syiqaqa bainihima, dan jika kalian khawatir terjadi perpecahan di antara keduanya, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah dalam percekcokan rumah tangga kalian itu yang pertama hakaman min ahlihi, seorang yang adil di keluarganya, keluarga suami, wa hakaman min ahliha, dan seseorang yang adil dari keluarga istri. Ini yang sebenarnya. In yurida islaha, jika mereka berdua suami istri itu ingin islah, yuwafiqillahu bainahuma, supaya Allah memberikan taufik di antara kedua pasangan ini. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan juga Maha teliti. Jadi hadirin wa iman, ini cara ya. Karena dalam rumah tangga banyak didapatkan ketika ada suami bertengkar dengan istri, tidak dilibatkan dua orang ini, hakaman min ahlihi dan hakaman min ahliha. Jarang itu. Kebanyakan dalam rumah tangga ujug-ujug cerai, itu kan ya? Ujug-ujug cerai. Jadi ada orang yang berani untuk menceraikan pasangannya tanpa dilibatkan orang yang adil di antara kedua belah pihak. Harusnya seorang suami membawa seseorang yang adil dari keluarganya. Begitu juga seorang istri harusnya dibawa siapa yang adil dalam keluarga istrinya. Dan itu dipertemukan, jangan dulu langsung cerai. Kenapa? Wasulhu khairun. Damai itu lebih indah. Damai itu lebih baik ya daripada bercerai. Nanti akan ada sirah nabawiyah menjelaskan itu. Karena biasanya dalam rumah tangga yang paling dekat ya, kenapa sampai ada perceraian? Karena tidak ada kedamaian. Kenapa tidak ada kedamaian? Karena tidak mau berdamai. Andaikan dua-duanya ingin berdamai, itu khair.
Andaikan ada musyawarah ya, musyawarah antara kedua belah pihak. Ini biasanya sepihak, suaminya menceraikan atau sebaliknya istrinya gugat cerai. Menceraikan bahasa agamanya tolak, gugat cerai bahasa agamanya khulu. Kekuatan suami tolak, kekuatan istri khulu. Kan itu sebetulnya wasulhu khairun. Damai itu lebih baik. Jangan mudah untuk memutuskan mitsaqon ghalidha. Jangan mudah untuk memutuskan akad pernikahan yang sejak dulu itu dibangun belasan tahun bahkan puluhan tahun. Tetapi karena ego ya, ingat selalu ego, muncul ego masing-masing. Suaminya ego, kekuatan tolak. Istrinya ego, kekuatan khulu. Itu kan yang menjadi bahaya. Wasulhu khairun. Damai itu lebih baik. Hadirin waktu iman, di sini makna ayat yang tadi kata Syekh Al-Muqbil hafizahullahu taala. Di sini ada yang ini wa maknal ayati bi ikhtisarin, yang ini. Bahwasanya apabila seorang istri khawatir dari suami nusyuz. Apa nusyuz dari seorang suami? Satu, tarafu'uhu anha. Si suami merasa tinggi. Jadi dalam rumah tangga, kalau seorang suami merasa tinggi daripada istrinya, ini nusyudnya suami. Merasa tinggi ya, merasa tinggi. Seorang suami merasa tinggi. Ini nusyuznya seorang suami. Kan di mana-mana yang namanya nusyuz adalah seorang istri ya. Tetapi di ayat ini justru dikhawatirkan nanti suaminya nusyuz. Apa yang dimaksud nusyuz suami? Yang pertama ini, seorang suami merasa tinggi. Harga dirinya merasa tinggi di rumah tangganya. Atau yang kedua, adama rogbatihi fiha. Suami sudah tidak ada lagi cinta terhadap istrinya. Bahkan yang ketiga apa? I'radahu anha. Bukan lagi tidak cinta, tapi berpaling. Geus ngabalieur. Hiji suami geus ngabalieur ka istrina. Berarti nusyuznya suami. Nusyuznya suami di sini disebutkan 3. Seorang suami merasa tinggi dirinya di rumah tangga, seorang suami sudah tidak cinta lagi kepada istri, bahkan nomor 3-nya seorang suami itu meninggalkan, berpaling dari istrinya. Bagaimana yang terbaik al-ahsan? Fal ahsan kata Syekh fi hadhil halah, dalam keadaan ini adalah an yusliha bainahuma sulhan. Jadi di antara keduanya ya berdamai dengan perdamaian yang betul-betul damai. Dengan perdamaian yang betul-betul damai. Apa yang dimaksud? Nah, di sini jelaskan. Bi antas mahal mar'atu an ba'di huquqihal lazimah li zaujiha. Seorang istri sebaiknya dia tasamuh. Tasamuh itu apa? Seorang istri sebaiknya dia merasa untuk toleran untuk sebagian hak-hak yang harus ditunaikan oleh suaminya, mestilah toleran. Jadi kalau seorang istri dia punya hak tapi dia toleran, akhirnya biarkan saja, buat suami saja. Dia bertahan diri dari itu, ini yang terbaik. Kan biasanya begini, adanya percekcokan di rumah tangga karena hak dan kewajiban sudah tidak lagi ditunaikan. Hak istri tidak ditunaikan, maka istri akan menggugat. Hak suami tidak ditunaikan, maka suami berani untuk menceraikan. Nah, andaikan keadaannya seperti ini, seorang istri ya dia berkorban lah. Berkorban diri agar hak-hak yang harusnya dia terima dari suaminya ya dipending dulu, dibiarkan dulu, dan dia ridho walaupun kewajiban misal nafkah berkurang, kewajiban memberikan pakaian berkurang, kewajiban suami memberikan tempat tinggal berkurang, bahkan kalau istrinya banyak itu al-qismu bagian kilir ya,
Kalau bagian bergantian antara istri A, B, C, D itu digugurkan oleh istri yang ini, biarkan diberikan kepada istri yang lain dan dihibahkan di malam-malamnya kepada pasangan yang lain. Nah, andaikan seperti itu as-sulhu khair. Tapi biasanya istri tidak maunya. Istri tidak mau seperti itu biasanya. Hak mendapatkan nafkah, suami tidak diberikan. Hak mendapatkan sandang, pangan, papan gitu gampangnya. Jadi sandang, pangan, papan di hak seorang istri, tapi ternyata tidak dia dapatkan. Andaikan dia bersabar, andaikan dia bisa berkurban, itu bisa dipertahankan. Nanti pun suami akan berpikir 2 kali, mungkin 1000 kali. Seorang istri atau istri saya berani untuk tidak diberikan nafkah, tapi dia bersabar. Nah, itu akan dipikirkan. Berbeda dengan ketika tidak ditunaikan hak istri, maka istri menggugat cerai. Khulu itu tidak as-sulhu khair, tidak seperti itu. Nah, kata beliau, faidat tafaqo, kalau keduanya sepakat dalam keadaan yang barusan, tidak ada dosa. Boleh, silahkan saja. Tidak ada sesuatu yang menjadi dosa antara suami dan istri. Silakan, dibolehkan, asal itu adalah kesepakatan bersama. Nanti diberikan contoh bagaimana Nabi kita ya membahas dalam hal ini. Nah, hadirin ikhwatu iman, inilah yang dimaksud dengan perdamaian. Begitupun suami ya, di sini tidak dijelaskan. Ini hanya istri saja. Istri punya hak sandang, pangan, papan, tapi dia berkorban demi rumah tangga, tidak apa-apa berkurang dari nafkah dan sebagainya. Kalau mau kita balik, suami pun sama. Suami harusnya mendapatkan pelayanan maksimal dari seorang istri, tetapi ternyata istrinya tidak memberikan pelayanan maksimal. Maka andaikan suami ini mengorbankan diri untuk mempertahankan rumah tangga, insya Allah yang terpenting adalah damai. As-sulhu khairun. Nah, adanya gesekan di rumah tangga biasanya itu ya, hak suami, hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri tidak dikompromikan, tidak diobrolkan. Akhirnya yang terjadi adalah karam perahu rumah tangga tersebut. Kenapa? Karena tidak wasulhu khair, tidak mau berdamai. Karena tidak mau berdamai, akhirnya tidak mau membawa orang yang dianggap adil. Dari suaminya orang yang adil, harusnya begitu. Seorang istri yang dulunya dinikahkan oleh walinya, maka ketika ada percekcokan dalam rumah tangga, maka wali yang menikahkannya harus berani tampil untuk menghadapi tantangan dalam rumah tangga mereka berdua. Karena yang menikahkan bukan hanya menikahkan saja, ingat. Makanya berat kalau jadi wali. Kalau ada masalah rumah tangga, maka wali berperan nanti. Dan wali mesti adil. Hakaman min seorang yang adil, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Orang yang adil dari suami, orang yang adil dari keluarga istri. Nah, itu nanti dikompromikan. Ini wasulhu namanya. Jadi lebih baik berdamai saja. Dan itu perdamaian itu dibolehkan dalam segala sesuatu, bukan di rumah tangga ya. Bukan di rumah tangga. Kalau ada masalah di pesantren, ada masalah di sekolah, ada masalah di di RT, di RW, atau dimanapun juga ketika ada masalah, itu harus as-sulhu, berdamai. Karena dengan berdamai insya Allah itu akan semakin mudah dalam menghadapi situasi dan kondisi. Maka di sini dijelaskan as-sulhu jaizun fi jami'il asya. Dalam segala sesuatu perdamaian itu dibolehkan. Illa, kecuali idza ahalla haraman au harrama halalan. Jadi tidak boleh berdamai kalau yang begini ya. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu tidak boleh berdamai. Itu bukan as-sulhu, itu juron. Bukan perdamaian itu mah. Ya sudah damai saja, tidak boleh. Kalau ini dalam kemaksiatan tidak boleh berdamai.
Ini kemaksiatan dah saja berdamai, tidak boleh. Tetapi harus diislahkan. Tetap kata kuncinya diislahkan. Yang menjadi penghalang di ayat yang tadi apa? Wal wadzakaral mani'a biqaulihi wa uhdiratil anfusus syuhha. Ini kata kuncinya. Kenapa suaminya kekeh? Kenapa istrinya kekeh? Ternyata ini kuncinya di sini. Syuh. Syuh itu kikir. Pelit gitu ya. Seorang suami tidak mau memberikan wasilah nafkah. Itu kan kepelitan seorang suami. Istri pun sama, tidak mau memberikan kewajibannya. Itu pun sama, syuh. Kata kuncinya di sini asyuh, ya. Kata kuncinya adalah kekikiran. Kekikiran seseorang itu akan membuat tidak bagus dalam hal ini semua. Kalau kalau manusia mempunyai akhlak yang baik dalam perdamaian insya Allah mudah. Tetapi kalau dalam diri seseorang buruk, akhirnya dia punya penyakit syuh, kikir, tidak mau berdamai, itu sulit untuk didamaikan. Maka kata kuncinya itu ada di dalam diri masing-masing. Apakah orang ini mau berdamai? Tidak. Kalau tidak mau berdamai, perang berarti. Makanya perang antar suku, bahkan perang antar bangsa itu dikarenakan tidak mau berdamai. Yahudi yang ada di Israel dengan kaum muslimin di Palestina itu tidak mau berdamai orang-orang Yahudi. Di Irak, di Suriah dan dimanapun juga, termasuk di kita juga. Adanya peperangan antar geng itu karena mereka tidak mau berdamai. Wasulhu khairun, padahal perdamaian itu adalah lebih baik. Nah, kalau faman ta'ammalal Qur'an, kalau ada orang yang mentadaburi Al-Qur'an, kaidah ini akan dipraktekkan dalam segala aspek. Kita akan mendapatkan dalam Quran anjuran untuk berbuat islah di antara dua kelompok yang saling berperang, bertikai. Dan kita akan mendapatkan dalam Quran sanjungan dari Allah terhadap orang yang berusaha untuk berbuat islah di antara manusia. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwakum. Ada di sini? La khaira. Halaman 2. La khaira, tidak ada kebaikan. Fi katsirin min najwakum, dari banyak pembicaraan rahasia mereka. Min najwahum, tidak ada kebaikan, pembicaraan rahasia. Jadi pembicaraan bisikan-bisikan mereka tidak ada kebaikannya. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada ya. Kebaikan-kebaikan mereka itu tidak ada. Illa, kecuali, nah satu, man amara bi shadaqatin, orang yang memerintahkan sedekah. Nah ini ada kebaikan. Jadi kalau kita memerintahkan orang lain untuk melakukan sedekah, itu ada kebaikan. Yang kedua, ma'ruf, maksudnya amara bi ma'rufin, amar ma'ruf. Yang ketiga ini maksudnya islahim bainan nas. Orang berbisik-bisik untuk memberikan kedamaian di antara orang yang bertikai, yang bertengkar. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Faman yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, maka siapapun orangnya yang melakukan itu semua, memerintahkan sedekah, memerintahkan kemakrufan dan berbuat islah di antara manusia, ibtigha'a mardatillah, berharap karena ridho Allah, fasaufa nu'tihi ajron 'azima, maka dia akan mendapatkan pahala yang agung. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala agung, lakukan 3 yang ini ya. Dalam bisikan-bisikan kita, obrolan-obrolan dengan yang lain. 1, kita bisikan orang itu untuk bersedekah. 2, kita amar ma'ruf. 3, berbuat islah di antara orang yang bertikai. Itu akan mendapatkan ajron azima. Kata beliau, bahkan lihat di surah Al-Anfal. Nah ini bagus. Di surah Al-Anfal, engkau akan mendapati sesuatu yang takjub.
Karena Allah Ta'ala membuka surah ini dengan ungkapan, dengan ayat yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang anfal. Apa artinya anfal? Harta rampasan perang, namanya anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anfal. Qul, katakanlah, al anfalu lillahi war rasul. Rampasan perang itu untuk Allah, untuk Rasul. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa aslihu, nah ini, wa aslihu dzata bainikum, dan berbuat islahlah di antara kalian semua. Wa atiullaha wa rasulah in kuntum mu'minin, dan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul jika kalian beriman. Di sini tidak ada jawaban. Kata ya mah cing jawabannya naon anfal teh naon gitu. Kan tidak ada jawaban tentang anfal secara langsung. Tetapi yang dihadirkan apa? Perintah untuk bertakwa, perintah untuk melaksanakan islah, perintah untuk taat kepada Allah, perintah terhadap Rasulullah. Dan jawaban yang tadi tidak disebutkan. Ini ada rahasia besar ya. Kapan disebutkannya? Ini kan ayat 1 surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Jawabannya yang mana? Bukan kulil anfalu lillah, bukan. Jawabannya 40 ayat kemudian. Jawabannya 40 ayat kemudian. Yang mana? Berarti ayat 41. Ayo nu apa? Jadi tadi disebatkan ya. Yang wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Yang itu ya. Ghanimtum, ghanimah, harta rampasan perang. Fa anna lillahi khumusahu walirrasuli, dan sebagainya. Jadi ayat 41-nya justru menjelaskan tentang bab ini. Berarti ada rahasianya. Ada rahasianya. Jadi bab rampasan perang itu bagi Rasul dapat 1/5 ya. Kalau Rasul perang, maka Rasul dapat 1/5 bagian. Sisanya dibagikan ke yang lainnya. Kepada siapa? Zawil kurba, yatim, fakir, miskin, ibnu sabil, dan sebagainya. Termasuk para mujahidin ya, mereka dapat bagian itu. Nah, hadirin ikhwatul iman, jadi kalau kita memahami makna ini, wasulhu khairun, ini kaidah Qur'aniyah yang bisa memberikan tatanan kehidupan yang baik dalam kehidupan rumah tangga kita atau kehidupan bermasyarakat. Dan kalau kita memahami sirah nabawiyah, kata beliau, kita akan mendapatkan praktek atau aplikasi dari kaidah ini dalam kehidupan Nabi. Pertama, kata beliau, ketika istri Nabi sudah tua, sebagai Ummul Mukminin, namanya Saudah binti Zam'ah. Kita tahu kan Saudah binti Zam'ah. Nabi bernikah kepada Khadijah dalam sejarahnya. Kemudian Khadijah meninggal. Maka Nabi menikah ke siapa? Ke beliau ini, Saudah binti Zam'ah. Tapi beliau sudah tua dibanding Khadijah. Nanti nikah ke setelah itu nikah ke Aisyah gitu. Nah, di sini dijelaskan bagaimana islahnya gitu. Saudah binti Zam'ah, beliau itu yang sudah tua, itu istri Nabi yang tua itu memang Saudah binti Zam'ah. Dan dalam diri Nabi ada keinginan untuk menceraikan Saudah. Nah, Saudah dia akilah rasyidah, berakal dan cerdas. Maka kesolihan, maka dia berbuat islah terhadap Nabi agar Nabi sudah saja menahan terhadap Saudah binti Zam'ah dan meninggalkan Saudah di hari dia untuk Aisyah. Jadi hari bergilirnya ke Saudah, nah Saudah itu memberikan, kan dia mengorbankan. Daripada cerai, lebih baik mengorbankan
hari bergilirnya Saudah terhadap Nabi diberikan kepada Aisyah gitu. Artinya misal hari ini giliran ke Saudah, tetapi karena Saudah sudah memberikan hari gilirnya kepada Aisyah, maka hari ini Nabi tidak ke Saudah tapi ke Aisyah. Ini ingin menjelaskan wasulhu khair. Harusnya kan cerai, tapi ini tidak cerai. Kenapa? Saudah mengorbankan diri, waktu hari bergilirnya diberikan kepada Aisyah. Nabi menerima, faqabila dzalika minha. Maka Nabi pun menerima tawaran dari Saudah binti Zam'ah tadi. Fa'abqaha ala dzalika. Maka Nabi membiarkan, tidak jadi untuk menceraikan Saudah binti Zam'ah. Kenapa? Ada sulhu, ada perdamaian, ada musyawarah antara Saudah dengan Rasul, di mana Saudah memberikan waktu bergilirnya diberikan kepada Aisyah, dan itu diterima. Berarti ini, jadi jangan mudah untuk bercerai. Jangan mudah untuk bercerai. Kan biasanya alasan jadul, alasan zaman dulu apa? Suami istri bercerai, alasannya apa? Sederhana, sudah tidak serasi. Saya sudah tidak serasi lagi dengan pasangan. Ya iya, bukan harus serasi, tapi harus saling memaknai, harus saling memahami, memaklumi. Biasanya hadirin waktu iman, satu, ada orang ketiga, biasanya. Suami ada orang ketiga, atau istri ada orang ketiga, itu biasa akan bertengkar di rumah tangga. Andaikan diislahkan, sekarang itu banyak terjadi perceraian itu hanya karena ini ya. Hanya karena HP ini. Karena ini kan mudah untuk berinteraksi dengan orang luar. Bahkan bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar negeri yang begini itu. Ini bisa menjadi hancur rumah tangga. Hanya karena ini saja. Karena apa? Tidak mau as-sulhu khair. Tidak mau berdamai. Ditutupan itu segalananya. Jadi lamun aya naon teh dikunci, suaminya dikunci HP. Nah, istrinya juga sama dikunci. Harusnya bagaimana? Seorang suami kalau melihat HP istri silahkan, karena dia yang berhak. Ketika seorang suami merasa cemburu ketika ada chattingan-chattingan tertentu, itu suami yang benar. Itu suami yang benar. Cemburu ya ningali model kieu teh. Ah, itu harus seperti itu. Sekarang kan dayus, suami-suami dayus, membiarkan keburukan di rumah tangga. Salah satu keburukan biasa dari sini kan ya, dari chattingan-chattingan. Nah ini biasanya terjadinya karena itu. Ada orang ketiga. Atau memang tadi ego seseorang, baik suami atau istri, egonya. Teringat sudah ada keturunan 1, 2, 3, sudah tidak mengingat anak lagi. Kenapa? Egonya, ananiahnya muncul. Egoismenya muncul, tidak memikirkan ke masa yang akan datang. Dan yang ketiga biasanya merasa saya lebih soleh. Itu, saya lebih soleh daripada pasangan saya. Baik suami atau istri. Suami merasa soleh, istrinya salah kene. Nggak saya orang ceraikan, cari ganti yang lain. Tidak mudah. Atau istrinya menjadi solih, suaminya belum solih, istrinya punya mimpi ingin agar suaminya solih, tapi itu kan tidak mudah. Tidak mudah, harusnya bertahan. Bertahan apa? Bertahan sama-sama agar saling memaklumi. Dan terus harus memperbaiki diri. Ingat, perbaikan diri. Istrinya kudu berbenah diri, suaminya pun harus berbenah diri. Bukan artinya bukan artinya ya apa adanya saja, tidak mau memperbaiki diri, itu salah ya. Nah, itu yang pertama, gambaran bahwa Nabi pun berdialog atau berdamai dengan Saudah binti Zam'ah, istri yang kedua setelah Khadijah meninggal. Yang kedua, Nabi mempraktekkan kaidah ini dalam kisah Barirah. Barirah itu seorang hamba sahaya perempuan yang dibebaskan oleh Aisyah. Ternyata Barirah tidak mau bersama dengan suaminya. Barirah itu bersuamikan seorang hamba sahaya.
Seorang hamba sahaya juga, Bariroh hamba sahaya, suaminya juga hamba sahaya. Hanya Bariroh itu dia membebaskan diri dengan cara mukatabah ya. Mukatabah damai dengan majikannya, diberi waktu dalam sekian tahun harus membayar sekian banyak uang, maka nanti akan bebas. Nah Bariroh terus berusaha. Qadarullah Bariroh pun bebas. Nah suaminya tidak. Karena Bariroh orang yang bebas, sedangkan Mughith suaminya itu dia masih hamba saya, maka dia lebih memilih untuk berpisah. Dan Nabi memberikan tawaran itu semua. Dan Bariroh lebih memilih untuk berpisah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini contoh-contohnya. Nabi pernah satu waktu keluar menuju penduduk Kuba. Ketika dikabarkan bahwa penduduk Kuba, ya, penduduk Kuba saling berperang hatta taramau bil hijarah, sampai saling melempari dengan batu. Penduduk Kuba itu ya. Nabi datang, maka Nabi mengatakan, "Idhabu bina nuslih bainahum." Pergilah kita ke sana dan kita akan adakan islah. Itu Nabi. Banyak ya kisah-kisah ketika Nabi memberikan islah. Banyak sekali, luar biasa. Begitupun sahabat sama ya. Ibnu Abbas ketika ada Khawarij, Ibnu Abbas keluar untuk berdebat dengan Khawarij dan agar mereka kembali, dan Ibnu Abbas bisa membuat Khawarij itu kembali lagi ke jalan yang lurus. Maka kesimpulan terakhir hadirin wa iman, kalau kita membaca sirah nabawiyah, membaca keadaan para sahabat dan juga keadaan orang-orang yang solih, yang namanya pertikaian, pertengkaran tidak mungkin tidak ada ya, pasti ada. Minimal pertengkaran kita sesama sahabat, sesama teman. Dengan teman yang lain kita beda fikroh, beda pemahaman. Yang penting apa? As-sulhu khair. Ini bagi kita dalam rumah tangga harus sama-sama maklumi. Kalau dengan berbangsa bernegara apalagi, atau paling dekatnya kita sesama dengan antar ormas, antar golongan. Kan biasanya ramainya di sini. Pedah tidak sama dengan kita, akhirnya tidak mau berdamai. Saya yang lebih baik daripada orang yang berbeda pendapat dengan kita, itu salah total. Wasulhu khairun. Ketika berbeda pendapat dengan orang lain, jangan sampai kita membuat ada permusuhan, membuat ada jeda di antara kita semua. Makanya betul-betul harus kuatkan ukhuwah ya. Harus kuatkan ukhuwah. Akidah kita sama walaupun kaidah berbeda ya. Akidah kita sama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun kaidah berbeda ya tidak apa-apa. Walaupun berbaju kita masing-masing berbeda. Jangankan dalam masalah agama, main bola oke kan baju nambah redanya, ya biarkan saja beda, itu sesuatu yang lumrah. Persib pakai baju naon. Pakai baju itu kan, yang lainnya masing-masing beda. Nah perbedaan itu bukan harus untuk kita jadikan musuh. Walaupun banyak masyarakat yang memahami perbedaan ini menjadi jenjang, menjadi jembatan yang jauh ya antara sesama kita sekalian. Maka hadirin wa iman, mudah-mudahan ayat yang tadi menjadi inspirasi bagi kita, bahwasanya yang harus kita camkan baik-baik adalah bagaimanapun perbedaan kita dengan yang lainnya, tetap berdamailah. Dan berdamai itu lebih baik daripada berperang. Berdamai saja. Kita maklumi masing-masing. Jangan sampai kita merasakan anak khairun minhu. Itu salah total. Kalau ini terlontar dalam diri kita, maka ini sesungguhnya kesombongan diri. Sebaiknya bagaimana? Ya kita berdamai saja. Wasulhu khairun. Demikian yang dapat kita bacakan kitab Qawaid Qur'aniyah karya Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah ta'ala di kaidah yang ke-6 ini tentang damai itu lebih baik.
Semoga kita bisa mengambil inspirasi, motivasi dari ayat surah An-Nisa tadi, dan semoga saja kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, dan semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.